Selamat datang kembali dengan saya Indra Ferry. Kali ini kita akan melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem rem. Yang pertama kali kita lakukan adalah pemeriksaan brake pad. Caranya yaitu pertama kita lepas kalipernya dahulu dengan melepas baut pengikatnya atau baut bracketnya. Di situ itu ada baut bracket. Tipenya itu tipe Starbit ya. Kita menggunakan L bintang istilah kata. Jangan lupa juga untuk mengendorkan sekalian baut pin trackpadnya itu, sehingga pada saat pelepasan itu tidak terjadi susah. Pada saat pelepasan pin di situ itu ada karet o-ringnya, diperhatikan kalau seandainya masih bagus bisa dipasangkan kembali. Pemeriksaan pertama kita lakukan pemeriksaan visual yaitu kondisi dari permukaan brake pad masih tampak bagus atau tidak, pecah atau tidak, terdapat keretakan atau tidak. Kemudian dilihat juga sesuai dengan standar yaitu alur kedalaman dari batas limitnya. Kalau seandainya masih dalam sesuai dengan buku petunjuk itu tidak perlu dilakukan penggantian, akan tetapi juga dibandingkan dengan kondisi visualnya. Jadi tidak ada standar pengukuran, tapi yang ada itu standar pemeriksaan visual dengan membandingkan dengan alur dari kedalaman brake padnya. Kemudian kita lakukan pembersihan, bisa menggunakan sikat kawat atau bisa juga digunakan dengan menggunakan amplas. Jangan lupa untuk menggunakan masker, kemudian dilap karena debunya ini termasuk debu yang beracun. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan brake pad, maka pemeriksaan selanjutnya yaitu kita lakukan pemeriksaan tebal dari disc brake-nya atau tebal dari piringan cakramnya. Caranya yaitu menggunakan mikrometer ukuran 0-25 sesuai dengan standar, yaitu batas limitnya itu 3 mm. Kemudian kita lakukan 3 kali pengukuran, jadi ada 3 tempat pengukuran. Supaya kita tahu dengan membandingkan antara ketiga tempat ini. Kalau seandainya tiga-tiganya itu sedikit ada selisih, tidak masalah. Tapi kalau seandainya selisihnya terlalu banyak, maka bisa jadi akan terjadi oleng pada piringan cakram dan kemudian pengereman juga tidak merata. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita kalibrasi dahulu mikrometernya. Prosedurnya seperti prosedur biasa pengkalibrasian untuk mengenolkan dari mikrometer. Kemudian setelah itu baru kita lakukan pengukuran. Setelah kita kalibrasi, maka lakukan pengukuran. Pengukuran ini itu untuk standarnya itu 3,3 mm sampai dengan 3,7 mm. Tetapi untuk batas limit servisnya itu 3 mm. Jadi kalau seandainya masih dalam batas lebih dari 3 mm, maka kesimpulannya itu cakram masih dalam kondisi baik. Dan yang tampak di sini itu masih 3,95 mm.
Kemudian kita lakukan pengukurannya itu sama prosesnya 3 tempat, dan kemudian kita bandingkan selisih-selisihnya. Kalau seandainya selisih sedikit itu berarti masih termasuk dalam kondisi baik. Jadi disesuaikan dengan standar 3,3 sampai 3,7 dengan limitnya itu 3 mm. Dan yang tampak dari pengukuran kedua dan pengukuran ketiga itu bervariasi memang. Yang pertama 3,95, yang kedua itu 3,85, yang ketiga itu 3,85 juga. Dan yang pasti masih dalam batas limit service, sehingga masih bisa digunakan cakramnya dan kondisi visualnya juga tampak baik. Kita lakukan pemeriksaan juga setelah ini, tampak baik, kemudian tidak ada cacat ataupun retak di kondisi visual fisik dari cakramnya, sehingga bisa dipastikan kondisi dari cakram ini dalam kondisi baik dan dapat digunakan. Kemudian kita masuki ke pemeriksaan yang berikutnya, yaitu pemeriksaan keolengan cakram. Setelah tadi melihat kondisi visual dari cakram baik, kita lakukan pemeriksaan keolengan. Keolengan ini itu dilakukan agar kita dapat mengetahui apakah cakram ini masih dalam kondisi lurus ataupun sudah dalam kondisi oleng. Caranya kita menggunakan dial ya, kemudian kita pakai juga standnya sekalian menggunakan magnet. Kemudian kita letakkan dial itu ke bagian piringan cakram dan kemudian kita putar secara perlahan. Di situ nanti akan menunjukkan berapa besar simpangan dari jarum dialnya. Yang paling baik standarnya itu tidak terjadi penyimpangan, atau kalau di standarnya untuk batas limit penyimpangannya adalah 0,30 mm. Kita lakukan pemeriksaan jangan cuma satu kali, kita lakukan. Di sini saya melakukan pemeriksaan 2 kali dan di situ hasilnya memang tetap tidak ada keolengan di cakram. Dengan demikian kita bisa pastikan hasil dari pemeriksaan piringan cakram ini dalam kondisi yang baik karena tidak terjadi keolengan di cakramnya. Setelah pemeriksaan kita lakukan, maka alat-alat yang kita pakai kita kembalikan kepada tempatnya, dan kemudian extend untuk menaikkan kendaraan supaya lebih tinggi kita lepas dan lihat. Setelah itu langkah yang berikutnya yaitu pemasangan kembali kaliper dan brake pad yang telah kita periksa. Sebelum itu kita lihat dahulu bagaimana cara kerja dari braket kalipernya ini. Kalau seandainya braket kalipernya ini macet, maka harus dibersihkan dan kemudian diberikan gemuk supaya kerjanya itu baik, dan kemudian diperiksa juga kondisi visualnya. Kalau seandainya kondisi visualnya aus ataupun terdapat goncangan atau kekocakan, ada spelling, maka harus diganti itu bautnya, baut pennya.
Tapi kalau seandainya tidak, maka ya bisa dipasang lagi seperti ini yang saya lakukan. Kita kasih gemuk, kemudian nanti dipasang lagi, dan kemudian kita coba pergerakannya lancar atau tidak. Kalau lancar maka brake pad kita pasang, dan kemudian langsung kita pasangkan ke sepeda motornya. Kemudian kita periksa juga cara kerjanya tadi sudah. Setelah kita periksa cara kerjanya, juga cara kerja dari bekas kaliper, bekas brake padnya itu juga harus dalam kondisi baik. Jadi harus kalau seandainya tidak baik itu klipnya kita harus kencangkan dahulu. Nah, posisinya kalau sudah kencang kita baru bisa pasang. Kalau seandainya kendor maka harus dikencangkan. Kalau seandainya kendor itu maka akan mengakibatkan rem depan itu jadi bunyi. Makanya kalau sering terjadi sepeda motor itu bunyi pada saat kena jalan dekil, itu bunyi, istilah kata itu bunyi ketukan atau kelotok-kelotok. Itu bisa jadi karena bekas remnya atau kampasnya atau brake padnya itu juga sudah mengalami keausan. Jadi harus di setel dan diperbaiki lagi. Jangan lupa juga baut untuk raketnya kita kasih gemuk supaya masuk dan keluarnya itu pada saat pembongkaran nantinya itu lebih gampang. Kemudian juga agar supaya bautnya ini tidak mudah berkarat, karena kalau seandainya ulir si baut ini berkarat maka pada saat pelepasan itu pasti akan terjadi macet atau susah sekali melepasnya. Setelah semua terpasang, maka langkah selanjutnya kita lakukan pengecekan, yaitu dengan cara memutar kemudian direm, dan nanti kita lakukan juga pemeriksaan tekan dan tes jalan saat kita turunkan setelah selesai pemeriksaan minyak remnya. Pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan kondisi minyak rem. Minyak rem di sini tampak tidak kelihatan ya, karena minyak remnya itu minyak rem jernih. Kemudian kita lepas saja supaya jadi pasti di dalamnya masih banyak atau sisa atau tidak. Maka kita lakukan
buka tutup dari master silindernya, kemudian kita periksa minyak remnya, kemudian kalau kurang kita tambahkan. Ini tampak ternyata kondisi dari minyak rem itu dalam kondisi kurang, maka kita lakukan penambahan dari minyak rem. Hati-hati dalam menambahkan minyak rem, jangan sampai tercecer atau kena bodi atau kena komponen yang lain, karena minyak rem ini sifatnya itu keras. Jadi kalau seandainya kena cat, maka jika dibiarkan terus tidak segera dibersihkan, maka cat akan segera luntur. Jadi harus hati-hati dalam pemeriksaan atau penambahan minyak rem. Setelah selesai, kita tutup kembali, tutup dari master silinder. Langkah terakhir yang kita lakukan setelah pemeriksaan minyak rem itu terakhir, yaitu tes kinerja dari rem yang telah kita periksa atau periksa. Caranya bagaimana ya? Sepeda motor dihidupkan, kemudian kita jalankan dan dihentikan secara tiba-tiba supaya mengukur bagaimana kinerja dari rem yang telah kita lakukan perawatan. Rem di sini yang telah saya lakukan perawatan berhasil dengan baik karena kondisi lantai licin, jadi roda berhenti akan tetapi sepeda motor kurang baik dalam berhenti, istilah kata slip.